Sekarang kita akan belajar data kelompok. Nah, contoh misalkan di sini ada 40 kali pengukuran. Jadi datanya di sini ada 40. Nah, dari data tunggal ini nanti kita akan merubah menjadi data kelompok. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti akan dijelaskan. Langkah yang pertama itu adalah kita urutkan datanya, nanti terlihat data yang paling kecil sama data yang paling besar. Nanti kita cari ranknya dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini didapat data terbesarnya adalah 176 dan data terkecilnya adalah 119, sehingga didapat ranknya adalah 57. Nah, langkah kedua kita cari nilai K. Nah, nilai K ini apa? Itu adalah banyak kelas di distribusi frekuensi. Maksudnya di data kelompok yang akan kita kelompokkan. Apa ya? Oh, nanti kalian tahu sendiri. Nah, rumusnya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, 40 ini dari mana? 40 ini adalah banyak datanya. Nanti di sini ulangan nggak keluar, tapi kalian harus tahu aja sih, karena nanti pas kalian kuliah, nanti materi statistik ini bakalan kepakai. Jadi kalian harus tahu dari SMA. Nanti 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, 40 ini banyak datanya, nanti didapat 6,286. Nah, ini dihitung pakai kalkulator. Nah, log 40 itu nanti kalian lihat di kalkulator berapa nilainya. Nah, setelah dapat banyak kelasnya 6,286, nanti kalian buletinnya ke atas. Jadi walaupun dia 6,02, kalian tetap buletinnya jadinya 7. Jadi banyak kelasnya nanti adalah 7. Oke, terus kemudian langkah ketiga, kalian cari panjang kelas. Nah, panjang kelasnya itu adalah rentannya. Ini rank yang tadi kalian hitung nih. Ini rank data terbesar dikurangi data terkecil, itu tadi 57 dibagi sama banyak kelasnya. Banyak kelas itu yang rumus tadi, 1 ditambah 3,3 log banyak kelasnya ada berapa, banyak datanya ada berapa. Nah, nanti didapat 8,1428. Nah, ini juga sama di buletinnya ke atas, jadi 9. Jadi panjang kelasnya adalah 9. Nah, maksudnya di sini panjang kelas, banyak kelas itu apa? Nah, di sini banyak kelas itu ini. Jadi ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tadi banyak kelasnya itu ada 7. Banyak kelas tadi dapatnya dari mana? Dari K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. 40 itu tadi banyak datanya ada 40. Nah, kemudian panjang kelas itu yang mana? Ini rentannya ini. Berarti nanti kalian kan tadi data terendahnya itu 119 kan. Nah, berarti nanti kalian hitung aja 119, 120, 121, 122, 123, 24, 25, 26, 27. Nah, itu panjang kelas disebutnya. Itu ada 9 tadi kan, panjang kelasnya 9. Tadi panjang kelas itu rumusnya dari mana? Tadi panjang kelas itu rumusnya dari ranknya itu berapa dibagi sama banyak kelasnya. Nanti tadi didapat 9, makanya di sini rentannya itu 9. 116 sampai 127, nanti berarti berikutnya 128 sampai 136, nanti 137 sampai 145 dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian cari titik tengah. Tengah itu antara 119 sampai 127, itu tengah-tengahnya di mana, atau sebutnya mediannya di mana. Nah, terus kemudian kamu lihat frekuensinya di antara 119 sampai 127, datanya ada berapa. Nah, di sini makanya tadi kalian diurutin dulu kan datanya, kan nanti ngelihatnya lebih gampang. Kayak ini 119 sampai 127 itu ada 1 2 3, makanya di sini frekuensinya ada 3. Nah, terus 128 sampai 136 itu ada berapa? Nah, kita lihat tadi datanya yang setelah diurutin 128 sampai 136. 1 2 3 4 5 6. Nah, makanya di sini
frekuensinya ada 6. Nah, itu cara ngerubah dari data kelompok dari data tunggal menjadi data kelompok. Nah, tujuannya apa? Karena kalau misalkan datanya ada banyak, misalkan ada lebih dari 50, kalian kan nggak mungkin ngitung median, modus, rata-rata itu dijabarin kayak gini kan, atau nampilin datanya kayak gini tuh bakalan lebih susah untuk membaca datanya. Nah, makanya dibentuk data kelompok biar nanti lebih gampang kalian buat ngelihat datanya, ngebaca data. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari data kelompok ini itu bisa dibuat kayak histogram atau OGIF. Nah, tujuannya apa? Tujuannya juga sama, untuk mempermudah kalian ngebaca datanya. Jadi dari tabel ini kita rubah menjadi histogram. Nah, di sini cara ngerubahnya adalah nanti ada yang namanya tepi bawah sama tepi atas. Nah, tepi bawah, tepi atas itu dapat dari mana? Dari sini. Kita hapus dulu. Nah, tepi bawah itu adalah 119 ini. Ini tepi bawah nih semua. Ini tepi atas. Nah, tepi bawah itu 119 dikurangi sama 0,5. Jadinya 118,5. Ini tepi bawahnya. Nanti tepi atasnya kebalikannya, 127 ini ditambah 0,5. Jadi 127,5. Jadi kalau tepi bawah itu dikurang 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Nah, makanya nanti kalau kita jadiin histogram itu di sini tepi bawahnya 118,5 sampai 127,5 di sini nih. Nanti nilai tengahnya itu ini 123. Frekuensinya berapa? Frekuensinya di sini 3. Nanti berikutnya juga sama, berarti dari 127,5 sampai 136,5. Nah, tujuannya kenapa sih dikurangi 0,5 ditambah 0,5? Karena kalau misalkan kita nggak kurang 0,5 atau ditambah 0,5, nanti kalau kita bikin histogram, nanti dia tabelnya tuh misal kayak gini. Ini kan misal tadi berapa? 119 sampai 127. Nanti dia mulai lagi di sini 128 sampai 136. Nah, di sini kan tabelnya nggak nyatu kan, sedangkan kalau histogram itu tabelnya tuh harus nyatu gini. Nah, makanya dikurangi 0,5 ditambah 0,5. Nah, tujuannya itu biar diagram batangnya tuh nyatu-nyatu di tabel, di histogramnya. Oke, kalian udah tahu cara ngerubah dari tabel berubah jadi histogram. Nah, kemudian kita rubah jadi OGIF. Nah, kalau misalkan kita rubah jadi OGIF, itu nanti ada hubungan sama frekuensi kumulatif. Nah, jadi dari frekuensi ini kamu di sini cari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu ada dua. Ada frekuensi kumulatif apa ya disebutnya? Kurang dari, ada yang frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang kurang dari itu berarti kita ngurutinnya dari bawah. Tapi kalau yang lebih dari, kita ngurutinnya dari atas. Maksudnya gini. Frekuensi kumulatif kurang dari, ini lebih dari. Nah, kalau kurang dari berarti kita ngurutin dari bawah. Sini 3, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 11, 20, 20 tambah 5, 25, 28, 30. Ada yang salah, kita ulangi lagi. Ini 3, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 11, 30, 35, 35 tambah 3, 38, 40. Nah, kalau frekuensi kumulatif berarti kebalikan, di sini 40. 40 kurang 3, 30. Oh, salah. 40 kurang 3, 37. Terus 37 kurang 6, 31. 31 kurang 10,
21 kurang 11, 10, di 10 kurang 5, 5 kurang 3, 2. Nah, seperti itu. Jadi ada frekuensi kumulatif yang kurang dari, ada yang frekuensi kumulatif lebih dari. Nanti tujuannya apa dibedain kayak gitu, nanti kita lihat tabelnya. Nah, kalau untuk yang frekuensi kumulatif yang kurang dari, itu disebutnya ogi positif. Nanti kita ngebentuk ogipnya kayak gini. Jadi dari 118,5 sampai 127,5, dia tuh di sini tadi berapa? 3. Kemudian dari 127,5 sampai 136, di sini 9. Berarti di sini frekuensinya 9. Nah, di sini 9 ini tuh frekuensi kumulatif, bukan frekuensi yang nilainya 127 sampai 136,5, ada 9. Kemudian juga berikutnya sama. Nah, ini sebutnya ogi positif. Tapi kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari, itu sebutnya ogip negatif. Nah, berarti maksudnya ogip negatif itu nilainya dari yang paling tinggi, kemudian dia turun sampai yang paling rendah. Kalau yang ogipnya positif, dia dari yang nilainya kecil terus naik terus sampai yang paling besar. Seperti itu. Nah, ini kalian belajar histogram sama ogip aja. Oke, sampai sini semoga jelas. Kalau nggak jelas kalian bisa tanya aja lewat WA atau komen di Google Classroom.